sasampunipun bawa sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat hidayah pada kita semua, sehingga pada saat pagi yang cerah ini kita diperkenankan untuk bertemu bertatap muka di Masjid Al-Hikmah tahunan dalam keadaan sehat walafiat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wonten ngasanipun Bapak Takmir beserta pengurus AMM. AMM niku Angkatan Masjid, Angkatan Muda Masjid dan Mushola, atau Angkatan Muda Muhammadiyah. Kali-kali sakit. Dua-duanya bisa gitu. Kalau zaman saya dulu waktu saya masih muda itu yang terkenal dulu AM Angkatan Muda Masjid dan Mushola. Kemudian setelah saya duduk di SLTA itu muncul AM Angkatan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, ini kedua-duanya berjalan di bidang keagamaan. Nah, AMM yang Angkatan Muda Masjid dan Mushola itu penggeraknya adalah almarhum Pak Ustadz As'ad Humam, yang mana yang mencetuskan Iqra yang sampai sekarang kita dipakai untuk TPA itu. Kedua-duanya bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah. Bapak Ibu Kang Mas Hadi ingkang insyaallah tasadipun rahmatullah subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kemarin saya di BEL atau di WA Mas Putra untuk menyampaikan yang berhubungan dengan pernikahan. Jadi ini sing pas wong KUA. Nah ora wong dhewe jane enek Mas. Wong iki Mas Fajar tau widore lho. Mas Fajar itu kan selain SHI, saiki duduke bekerja sebagai penghulu di samping kepala KUA. Ku jan sing pas niku. Mulane niki kula sanjangne kalih Mas Putra Mas, nek sing liya apa sing liya.
Ternyata Pak, ya wis insyaallah. Lah bareng dikok judul, waduh, lagi cocoknya Mas Fajar aku kalau ngoten terusan. Ben Mas Fajar ya ben istinipun yo lari kalau TPA, kemudian sekolah SHI Sarjana Hukum Islam, kemudian sekarang sebagai penghulu. Mas Fajar itu putrane Mbah Arno Widoro niku lho. Arno Widoro sing pondok pesantren niku. Terus niki lenggah wonten ing penghulu disampe di kepala kampung. Saniki wonten Tanjung Sari, kalau ingin Tengawet iki pindah ke Tanjung Sari. Bapak Ibu ingkang kaluraken, sesambetan dengan apa yang ditemakan oleh pengurus yang bersangkut paut dengan pernikahan. Awal mula kehidupan berkeluarga niku memang dijalin dengan sebuah perkawinan atau pernikahan. Dan itu harus sesuai dengan peraturan perundangan di negara kita yang pertama. Yang kedua sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kalau peraturan perundangan itu tidak dilaksanakan, tentu nanti akan mengalami atau menimbulkan suatu masalah dalam keluarga. Contohnya adalah yang berhubungan dengan administrasi keluarga. Sebab apa? Satu administrasi keluarga niku nek pun nikah nggih. Itu kan terus lahir putra, lahir anak. Lahir anak itu memerlukan sebuah surat yang namanya akta kelahiran. Akta kelahiran itu berdasarkan surat nikah yang disahkan oleh negara kita. Nah, kayak itu lain selain akta kelahiran timbulnya surat kartu keluarga. Niku tuwe saka surat pernikahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, niku berdasarkan ketentuan agama kita. Kalau ketentuan agama kita enggak kita laksanakan, itu akan menimbulkan sebuah perzinahan, dosa besar. Niku nek sing dia diaturkan atau di perundangan yang di negara kita, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 yang di situ mengatur perundangan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal. Kekal di sini adalah selama nikah itu sampai akhir hayat. Jadi satu kali nikah ora cerai-cerai berarti kekal sedih masuk pemerintah niku. Yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus kalau yang berdasarkan agama banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya tadi wa aqikul ayamaminkum wasolihna min batikum wa imaikum. An-Nur 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, wasolihina yang berbudi pekerti baik. Ini kewajiban mengarahkan saudara kita yang punya budi pekerti baik untuk dinikahkan, supaya nanti tidak melanggar. Min ibadikum wa imaikum. Dan dari hamba-hamba sahayamu, budak-budakmu yang laki-laki, wa imaikum, dan budak-budakmu hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, saya kene ora hamba saya iki boten budak-budak. Niki ubanipun kalian zaman dahulu kan banyak yang menyimpan hamba-hamba sahaya atau budak-budak dari tuan-tuan mereka. Kemudian dari hadis Nabi, an-nikahu sunati wa marghibaan sunati. Nikah itu peraturanku, sunahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, falaysa minni, maka bukan umatku. Maka bukan umatku. Makanya ini yang
khususnya yang masih muda-muda, nah wis mampu ya gek segera. Semampu gek segera ya Mas Putra. Nah, wis mampu gek segera. Mula aku Pak, aku wedi urung kuat Pak. Aku urung di rezeki Pak. Ayat tadi diterangkan. Nah, yang An-Nur 32, iyakunu faqraa. Jika kamu takut dengan kemiskinan, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, akan memberi rezeki karena Allah Subhanahu wa taala wallahu samiun alim. Allah Maha mengetahui dan Maha luas rezekinya, Maha luas kekayaannya. Maha luas kaya, tidak usah takut dengan kemiskinan kalau sudah nikah, karena nikah itu salah satu ibadah yang menjalankan sebagian dari tugas kita sebagai umat beragama Islam. Nah, wis nikah berarti sebagian tugas kita wis kita laksanakan. Nek urung nikah berarti sebagian urung dilakoni tugasnya awake dhewe iki. Nah, niki mengkayapun dumateng adik-adik yang masih remaja itu nanti monggo sehingga nantinya ada niat ke sana. Ojo niat hujan boten, tapi niat untuk berkeluarga. Selanjutnya yang tadi satu ayat, satu hadis. Surat Ar-Rum 21 sana juga menyebutkan yang di situ ada tujuan daripada nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jama'a bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan untukmu, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung litas kuno mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan dijadikan rasa mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang di antara kamu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang bukan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ternyata nikah itu adalah lintas gunung untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, kedamaian hidup, mawaddah warahmah, dan mendapatkan kasih sayang. Jadi setelah mengetahui hal tersebut, maka seharusnya bagi pemuda-pemudi yang sudah siap mental, jangan siap kekayaan gitu, tapi siap mental untuk berkeluarga. Karena dengan pernikahan itu akan mendapatkan kehidupan yang tentram, tenang, damai, dan mendapatkan kasih sayang. Milani pun ada perkataan sakinah, mawaddah, warahmah, ucapan doa yang diberikan kepada mempelai pengantin. Saya kira nenek disikat sama ono doa apa disikat. Doa bahasa Arab apa disikat. Nek disingkat artinya sebeda meneh. Coba samawa papanipun. Jenengan tulis sin fathah sa. Mim fathah ma. Waw fathah apa? Artinya apa? Tidak mengandung arti. Bila nek ndongak iki sing komplit iso ndonga disingkat. Sakinah mawaddah, semoga kamu mendapatkan ketentraman, keayaman, ketenangan yang berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang di sini adalah kasih sayang
antara suami istri, antara anak dengan bapak, antara anak dengan ibu, oleh dalam kasih, dalam keluarga, timbulkan itu, sehingga mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan, dalam kehidupan. Kemudian juga ada hadis Rasulullah, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata wal tayyawat fa innahu aghadul basar wa asadul lil basar wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Di situ Rasulullah menghimbau, memanggil, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Fa innahu aghadul basar, maka sesungguhnya kawin itu, nikah itu menghalangi pandangan terhadap yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Dan nikah itu juga wa ahsanul farj, mencegah dari atau memelihara farj. Farj itu apa? Kemaluan, yang orang ngerti yang kemaluan. Farj ini kemaluan, menjaga kemaluan yang tidak senonoh, yang tidak betul penyalurannya. Lah nek aku ora mampu Mas, mental ora mampu, kekayaan ora mampu, dan sebagainya. Rasulullah meneruskan, wa mal yastati fa alaihi bisyaumi, maka berpuasalah. Bisyaumi, karena puasa itu fa innahu lahu wija, akan menjadi perisai hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Sahih. Saiki lari ke hadis yang lain. Nah, terus sing tak nikahi sing kaya apa, Pak? Ada 4 pilihan. Siji, apa iki? Rupa, kecantikan, ketampanan. Kedua, nasab atau keturunan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat ada agama. Waduh Pak, ini penting kabeh Pak. Aku ora duwe Pak, bayang aku. Nah, kecantikan, ketampanan itu juga perlu. Tetapi yang sangat diperlukan oleh kecantikan hati. Berarti yang soleh dan solihah. Ini cuma kecantikan kulit, Masya Allah, ke 40 tahun di anak siluru wis keriput, pun keriput. Lah, wong karo gigine ompong tambah kempot. Niku nek gerupa. Cuma rupa. Lah kok nek wis ngono nggih timbul rasa bosan. Makanya di sini adalah kecantikan yang ada dalam hati, sehingga mewujudkan, menumbuhkan, menimbulkan yang soleh dan solihah. Yang kedua, nasab atau keturunan. Malah aku lihat sing keturunane mau sugih Pak, sing kaya Pak, sing akeh harta benda Pak. Nah, ini juga nasab itu yang dimaksud adalah nasab keturunan yang baik, jangan yang buruk. Kekayaan juga begitu. Tetapi Rasulullah melanjutkan, pilihlah agamamu, karena agama akan mencakup 3 hal. Nah, agama sudah dipegang oleh si wanita, oleh si pria, itu kecantikan akan kepegang, keturunan akan kepegang, kekayaan akan terpegang. Kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Maha luas, Maha sugih, Maha kaya,
Semuanya bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita nanti salah memilih pada adik-adikku yang masih remaja-remaji. Jika nanti punya gambaran saya mau menikah dengan siapa, saya mau berjalan dalam keluarga dengan siapa. Karena kita sudah tahu dalam kekeluargaan, membina keluarga tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang ayem, tentrem, tenang, damai. Ada kasih sayang di situ. Nek lagi timbul kasih sayangnya suami istri, itu mesti enten. Neng tidak memperhatikan kasih sayang kepada keturunan, itu berarti dari keluarganya dari sakinah. Bapak ibune sergap sholate, sergap ngajine, rukun. Tetapi ternyata anak-anak adalah berlaku di hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Seneng nongkrong, seneng ngombe susu enak. Lari kayak malah ngombe cekrak-cekrik nih kok piye? Repot. Nah, niki perlu diarahkan anak-anak kita sehingga tidak hanya orang tua saja yang menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikejar. Syukur bagi dalam bidang pendidikan pun itu diarahkan pendidikan yang mengandung ajaran agama Islam. Kalau delalai kok nggak bisa ke situ, ya kita paling nggak berusaha di dalam keluarga diarahkan selalu ikut pengajian dan dikasih nasihat dalam keagamaan sehingga anak itu sedikit-sedikit punya dasar dalam bertingkah laku baik dalam keluarga, orang tuanya, kakak adiknya dan lingkungan sehingga mereka menjadi sebuah anak yang bisa dihandalkan nanti setelah ditinggal. Kalau keropos budi pekerti, masya Allah Bapak Ibu, niku angel jadani pun susah untuk membenahi kalau enggak dari awal. Makanya dengan judul yang pada saat ini kita bahas itu mengingatkan kita dalam keluarga. Karena sewaktu bangsa akan maju adalah berangkat dari keluarga yang baik. Dari keluarga rusak, maka kalau menjadi pemimpin ke pemerintahan pun akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kan kelurahan, dari beberapa ayat yang telah saya sampaikan masih banyak ayat yang memerintahkan dalam kehidupan pernikahan, dalam perkawinan. Misalnya surat An-Nisa itu banyak, surat Al-Baqarah, Al-Ahzab ada untuk peraturan pernikahan dan dalam kekeluargaan. Sehingga sebelum pancing pertanyaan mawon. Nah, ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pernikahan. Nah, Bapak dilarang. Kira-kira apa dalam pernikahan sih dilarang? Nikah harus apa telu? Nikah harus apa sih dilarang nih? Satu mahram atau saudara-saudara. Yang kedua, satu susu betul, satu susuan betul. Nah, boleh menerang atau tak berpikir dan mikir agak-agak. Nah, boleh satu mahram, sepersusuan. Terus tak boleh beda agama. Beda agama bisa disatoke kok.
Boleh nikah dengan paman, nikah dengan bibi mboten oleh. Lajeng mengumpulkan kakak beradik dinikahi juga tidak boleh. Rakus iki wong lanang iki rakus. Bahwa adine dinikahi, mbak dinikahi diadeki siji. Niku haram, tidak diperbolehkan. Lajeng nikahi putrane istrine, upamane si A rondo, si B dudo. Nikah si rondo wis nggawa anak putri. Lah si bapak kan nikahi anake meneh, iki juga dilarang. Ini tidak boleh anak gawannya, Jawa anak gawan, nikahi anak gawan. Niku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sing tak aturke rukun nasib, rukun nikah. Rukun nikah niku ada beberapa. Satu nama? Ente sing nikahi. Oke. Calon mempelai lanang lan wedok, laki-laki dan perempuan. Harus niku. Harus laki-laki dan perempuan. Nek nikah wedok tok, lha mung ngene ketemu mlek kabeh ketemu piye? Oh, nikah wong wedok ketemu ngene dibuka ketemu mlek kabeh. Mlek niku napa? Begitu juga kalau laki-laki semua juga enggak diperbolehkan. Nek laki-laki kabeh setelah dibuka jadi tongkat kabeh nggo cotak-cotakan malah nggo pasang gendera lha pripun? Harus laki-laki dan perempuan. Yang keduanya rukunnya adalah apa? Ada wali dari perempuan. Wali nikah. Pak Bu, wali nikah niku kadang kala awake dhewe sok ngawur, Pak. Kalau dek pendek ngurusin nikah niku Pak Dukuh pokoke sok ngeyel. Sok ngeyel Pak Dukuh kadane sok ngeyel Pak Dukuh. Pokoke iso Pak. Wali nikah niku bapak kandung asli. Lah bapak kandung asli meninggal, menika saudara kandung yang sudah dewasa. Saudara kandung laki-laki maksudku loh. Jadi maksud di sini saudara kandung laki-laki. Nek bapak wis rene, saudara kandung laki-laki rene lari nyang kakek. Nah kakek terusan. Bar kakek rene nyang Pak Di dan paman. Pak Di karo paman sorene melayu nyang putrane Pak Di atau paman sing laki-laki dan seterusnya. Iku nek didurek karo banget, kowe tak singkat seperti ngono. Nek wis entek kabeh niku nembe wali hakim. Siapa sing dadi wali hakim? Yaitu penghulu yang disampiri kepala. Nek penghulu disampiri kepala tidak punya apa kuwi? Kekuasaan atau nek niki apa kuwi jenenge? Pokoknya tidak diberi kekuasaan oleh Kementerian Agama. Jadi kewenangan ya, kewenangan. Yang diberi kewenangan Kementerian Agama adalah penghulu yang disampiri ke kepala. Ini lagi penghulu kalau tidak diizinkan, tidak diberi wewenang. Karena tanggung jawab di kantor KUA adalah kepalanya atau penghulu yang disampiri ke kepala wali. Nah, sing seterusnya apa? Mau ada kedua mempelai yang saling mencintai, lajeng wali, lajeng kedua saksi. Saksi harus laki-laki, tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Yang satu dari pihak perempuan, satu dari pihak laki-laki. Kemudian adanya ucapan ijab dan obul. Ijab niku lafal yang diucapkan dari wali wanita. Obul itu ucapan yang diucapkan oleh pengantin laki-laki.
mahar itu dari Kementerian Agama tidak dicantumkan Bapak. Mahar utawa mas kawin itu tidak dicantumkan oleh Kementerian Agama, tidak dicantumkan sebagai rukun nikah. Akan tetapi mahar atau mas kawin harus diberikan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihina tihlatan. Ini artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Walaupun itu tidak dicantumkan oleh Kementerian Agama, tetap kita berikan. Karena apa? Perintah Allah seperti itu. Perintah Allah seperti itu, bahwa laki-laki atau ngantel laki-laki untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada nganten perempuan. Dan di situ mahar itu tidak ditentukan besarnya atau rupa bentuk bendanya. Bisa uang, bisa emas, bisa bentuk benda yang lain, mungkin mobil atau mungkin yang lain. Bahkan Al-Quran boleh, bahkan hafalan bacaan Al-Quran boleh. Tidak ditentukan besar dan bentuknya. Rumah juga boleh. Tapi yang kita ingat bahwa mahar atau mas kawin adalah hak milik seorang perempuan. Ngai mobil, mas kawin mobil bareng nikah dijaluk didol nek tak dol ibu. Ora oleh. Nek si perempuan gak mengizinkan gak boleh. Tetapi kalau si perempuan itu mengizinkan memberikan sebagian dari mahar itu, maka halal bagi suami untuk memakannya atau memakainya. Lajeng nek mau rukun syaratnya apa kira-kira? Syarat nikah niku karo rukun juga hampir padha ning enten benten sithik. Syaratnya niku nggak ada kedua belah mempelai. Sing ping telu bukan mahram. Sing ping papat wonten wali dari perempuan. Lajeng sing selanjutipun dihadiri dua saksi. Saksi itu hadir di majelis nikah ini, harus hadir, harus ada di situ. Kalau nggak ada, kalau di luar nggak bisa, harus ada. Kemudian si kedua mempelai, baik istri maupun suami, tidak sedang ihram atau tidak sedang ibadah haji. Lajeng sing peenem adalah tidak ada paksaan dalam menikah. Karena kadang-kala ada seorang orang tua untuk memaksa anaknya untuk nikah dengan si A dan si B, tidak boleh. Jadi tidak ada paksaan dalam pernikahan itu. Dalam pernikahan. Seterusnya dengan persyaratan dan rukun itu, khususnya bagi adik-adikku remaja-remaji, ini punya gambaran nanti mau melangkah membangun rumah tangga, itu apa yang langkah yang diambil. Untuk yang sudah bersuami beristri adalah untuk membenahi yang belum pas, melanjutkan yang sudah pas atau yang sudah sesuai ajaran agama kita Islam. Lajeng ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, Pak Bu, nyuwun pirsa. Nek nikah sepupu niku pikantuk boten? Nek nikah sepupu oleh boten? Anaknya Mas Amino, anaknya Mas Sutino, oleh boten? Kantuk dasare surat Al-Ahzab
ayat 50 mungkin dibuka. Ning bisa tidak bisa, saged jadi haram atau tidak dibolehkan. Sing mune oleh jadi tidak dibolehkan. Karena apa? Ayo keterangan tuh. Sing mune oleh dadi ora oleh teh pripun? Sepersusuan. Sepersusuan dadi putrane Mas Sutino nyusu bojone Mas Samino. Niku satu susuan. Tidak diperbolehkan. Yang tadinya tidak boleh, yang jadi tadinya boleh menjadi tidak boleh karena persusuan. Bapak Ibu, lajeng ada beberapa hal yang dilarang dalam agama kita. Satu, pun disinggung ya. Saya tambah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Nikah kontra. Nikah kontra itu untuk memenuhi biologis, nafsu, sehingga tidak dibolehkan. Bertentangan dengan tujuan nikah. Karena tujuan nikah tadi ada lintas kuno ilahiyah, mawaddah wa rahmah. Itu dia kontra itu tidak mencari ketentraman dan kasih sayang, tapi hanya melampiaskan kebutuhan biologisnya, tidak dibolehkan dalam Islam. Lajeng ada larang lagi dalam agama kita yang namanya ilah istri. Ilah istri apa? Ada di Al-Quran wonten niku. Al-Baqarah ayat 206. Ilah niku adalah perbuatan seorang suami yang bersumpah tidak akan mencampuri seorang istri. Suami bersumpah tidak akan mencampuri seorang istri, niku dilarang, tidak diperbolehkan. Bahkan itu menyakiti seorang istri. Ora dicerai, ora dihubungi, sakit seorang istri. Nah, niku apabila dia pengen kembali lagi atau memiliki lagi istrinya tersebut adalah setelah 4 bulan baru dibolehkan oleh ajaran Islam dengan cara membayar kafarat sumpah tersebut. Mungkin diwaos Al-Baqarah 206. Niku dihabisi atau dilarang oleh agama Islam. Milane seorang laki-laki jangan sampai bersumpah saya tidak akan mencampuri kamu. Tidak diperbolehkan. Kemudian larangan lagi ya namanya setelah suami situ ada yang namanya talak 3 atau cerai 3. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 230. Niku mentalak 3 kali istrinya, wis dicerai rujuk lagi, cerai rujuk lagi sampai 3 kali. Lah ternyata si suami serakahimu rakus niku sirena golek liya Pak Bu, akan mencari yang lain yang lebih cantik, yang lebih baik, parsa dan sebagainya. Ternyata sampai berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan tetap istriku yang cantik, yang parsnya bagus, yang baik budi pekertinya. Siapa ingin menikah setelah cerai 3 kali itu? Pengen menikah boleh? Lajeng manggil si Bulan, tolong, aku ini ternyata istriku yang dulu saja 3 kali itu lebih baik dari segala-galanya orang-orang yang telah saya lihat, perempuan-perempuan yang saya lihat. Tolong, ini ada duit 10 juta. Nikah ono, neng dalam perjanjian 2 minggu, 13 minggu, cerainan untuk tak nikahan di Ini namanya nikah tahli.
ini dilarang, tidak boleh. Tidak boleh sinetron. Terus sinetron ini tidak boleh. Nah, jadi nek pengen nikah kudu si istri dinikahi bener-bener sesuai ajaran Islam. Mau nek wis bercerai baru dinikahi, bukan pemain sinetron seperti tadi. Itu nama nikah tali, tidak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Kemudian juga perlu diketahui, walaupun seorang laki-laki itu bisa menikahi 4 perempuan, 4 wanita, itu juga kita ada syaratnya. Sering sampaikan tadi bahwa seorang laki-laki itu bisa menikahi 4 wanita, bukan 4 kali Pak. Ini 4 wanita, ini 4 kali kur nikahi tinggal. Ini 4 wanita. Nah, faqihul ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, maka nikahlah perempuan yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Nah, naraiso fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan. Nek ora iso gawe adil, ini syaratnya papat kudu adil loh ya. Nek ora iso adil, fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kalau si A podo, si B podo, si E podo kok. Nah, inilah. Jadi kita jangan melihat si A, si A kan nikah, tinggal atas dasar, oh lenaki bisa menikah 4 kali kok. Ternyata dia nggak tahu perintah itu apa dasarnya, diperbolehkan itu kena apa, dia tidak mempelajari ke situ. Oh ternyata dasarnya adalah harus bisa adil. Lah wong nyukup siji ora iso ngetoke ngelih, ora diragati, ora dikumpuli. Wes tambah meneh ya wis tambah bangkrut. Bangkrut hartane, bangkrut semoga sedayane pun. Nah, itu harus kita ketahui supaya nantinya itu kita bisa melaksanakan keluarga yang bagus. Kemudian ada lagi kejadian dalam masyarakat. Kayak itu udah lupa. Oh udah cerai ke dinikah ya Pak. Sering saya dulu waktu itu duyang ya Pak Dukun. Setelah diteliti ternyata syaratnya belum, masa koruhnya belum. Koruh itu yang jamak koruh, utawi ngartosipun menunggu, atau kata lain idah. Nah, ini masa idah koruh niki adalah 3 kali haid si perempuan itu, atau 3 kali suci si perempuan itu ya kira-kira sekitar 90 hari itu dari perceraian suami, itu baru bisa menikah lagi. Ini kadang kalau di situ itu nggak sabar. Kemudian lagi Pak, pengalamannya dalam masyarakat nikah siri. Pripun menurut pendapat panjenengan nikah siri pripun? Nah, gelem nang dhewe. Nikah siri itu yang terpenting memenuhi rukun dan syaratnya sah. Sah secara agama. Tapi secara pemerintah belum sah karena belum mendapat itu tadi perundangan yang bisa menimbulkan masalah nanti kehidupan selanjutnya dalam keluarga. Tidak akan mendapatkan administrasi. KTP ora iso golek, KK ora iso golek. Lah niku akibatnya. Anaknya ora gawe surat lain ora iso. Secara agama sah. Pak, kulo ndelala iku aku yo heran.
Kalau itu sering ditemoni, kau nikah, bahkan sudah berapa orang yang saya tanyakan seperti itu. Tetapi saya harus mengumpulkan bagaimana saat nikah dan orang itu. RT Pak Dukuh pripun? Tokoh masyarakat pripun? Nah, tokoh masyarakat khusus tokoh agama itu menyetujui nembe kula lakoni. Sing Karangasem enten guru-gulan enten. Guru-gulan niku malah poligami Bu. Ning delalae tak nikahke niku atas persetujuan dari Pak Lurah juga. Niku hidupnya damai sampai meninggal rukun. Siji pun meninggal kemarin. Sudah meninggal yang satu. Yang istri muda sudah meninggal, yang istri tua masih. Itu alhamdulillah rukun. Kemudian yang aneh lagi, ada orang Cawas. Wong Cawasnya kendaku sih kene wene iso ngerti ki sapa. Ya Allah. Wong awet ya mboten. Tak critakake sing wong Cawas sih. Ijik nom sing muda nih. Ada apa Mas? Pak, kalau pengen nikah sih. Loh, kok bisa nikah sih begitu pripun? Kamu masih muda loh. Pak, saya pengen nikah, tetapi walinya enggak mau ngijaki. Pada segi sekret piye? Gak dadi wali dadi iki jenenge nek kuwi jenenge wali Abdul utawi wali Mogo kalau ngatake. Keseta. Itu wali Mogo atau wali Abdul. Kenapa dia Abdul? Kenapa kayak Mogo? Karena si anak tidak pernah menghubungi si bapak Pak. Terus si bapak menghubungi anak enggak? Mboten, selama itu lama tidak berhubungan. Yang salah itu orang tua, bapaknya. Punya anak kok enggak ditanggung jawabi, enggak pernah dihubungi. Padahal anak itu bapak itu punya tanggung jawab pada anak, menangkapi anak dan sebagainya. Itu jadi sih salah bapaknya, tak ngoten ya. Nah, sekarang begini Mas. Jadi boten kalau nikah kalau nasihati. Sekarang itu gampang. 3 bulan selesai insyaallah. Daripada kamu nikah bolak-balik, biaya nambah, tenaga nambah. Sampean ngurus model N ke Kalurah. Kemudian data ke KUA. Data KUA minta mengantar untuk ke pengadilan agama matur bahwa wali saya mogok tidak mau jadi wali Pak Hakim. Itu Pak Hakim balik takok, bapak apa? Laban niku diberikan surat. Nanti surat itu ditujukan kepada KUA bahwa KUA ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menikahkan jenengan. Nenek jenengan tuh walaupun ada wali yang lain mungkin punya kakak perempuan itu tidak bisa. Nek tiang sepuh orang tua bapak itu masih ada. Saudara paman tidak bisa menjadi wali. Itu harus ke wali hakim karena berat tanggungannya. Kalau nek dinikah ke Pak Dene wali bapaknya ternyata di waktu lain datang. Kenapa? Nagih, kenapa anakku tau nikah ke? Dilapornya polisi dia kena. Ning nek sing nikah ke niku KUA berdasarkan perintah dari pengadilan agama tidak bisa apa-apa ya. Ngoten to Pak? Iya, sampean pun diarahkan. Mpun lah jagene wis diarahke kula ngoten. Lah nek urusin niku mungkin tolong sasi rampung ke nikah sah jenengan ayat tentrem uripe. Ada lagi yang ngawen Pak. Ngawen niku ya teko wis dibujuk. Ada apa Mas? Kenapa? Pak jeneng nuwun tulung aja nikah iki sapa nek sing ngerti kene iki aku. Nah, kalau niku wis saranjang Pak. Di kula niku belum cerai niku karena anak. Lah kene kelingan anake. Nah. Lah bisa ranjange sampane ning ndi? Ki ibune ndi? Satu rumah Pak.
bisa ranjang satu rumah. Jadi orang bisa ranjang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kalau guru nasihat boleh. Nah, nasihat ini, ya muka-muka berhasil. Kalau bisa bukan nasihat dekat-dekat. Nah, insya Allah. Nah, ternyata hal-hal seperti itu yang kuncinya. Jadi masalah siri aslinya sah menurut Islam sesuai dengan yang penting ada wali, ada mempelai, ada saksi. Biasanya nikah siri ini kutok-kutoknya kan bukan dari diri seorang wali dan orang saksi. Bukan nikahnya langsung oleh tukang nikahnya. Itu tidak sah. Tetapi selama ada rukunnya, maka siri itu sah dalam agama. Karena yang mengesahkan hubungan suami istri adalah agama. Pemerintah adalah mendukung administrasinya. Kira-kira saya ketipun mengertos nggih. Nah, nek pun ngertos yo. Insyaallah nek mungkin dados gamane adik-adik remaja dan remaji nanti dalam membina keluarga. Amin. Allahumma amin. Sekedhik matur kula kira langkunipun nyuwun pangapunten dhateng Pak Tamir pengurus masjid beserta pengurus adik-adik pemuda Muhammadiyah. Semoga nanti kegiatan ini bisa berlanjut. Jangan bosan walaupun hadirnya cuma sedikit. Biasanya Mas Putra lewat perwanten kidul niku. Lah lagi dipanggil Mas Putra. Perwanten kidul niku biasanya Mas Putra lewat kali ibuke. Alhamdulillah wonten ijazah nika saged sareng-sareng alas kenanten Bapak sedanipun agak Mas sedanipun. Mugi pepaken wonten manfaatipun wonten kira langkungipun nyuwun pamunten inggih awit supli pangertosan kula niku TK kira lulus iki adepane karo wong sarjana-sarjana. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring ilmu dumateng sami ingkang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saking Allah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.